tampilkan di layar. Kemudian juga ada gold, nilainya sekitar 50 juta dengan beberapa benefit yang ditampilkan di layar di sini. Kemudian yang terakhir ada platinum. Nah, platinum itu ukurannya ada sekitar 4 kali 6 ya. Nah, kalau kita lihat ke bawah, Pak Erik bisa geser ke bawah lagi. Nah, ini adalah denah pada saat dilakukannya eh, Expo, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat di sisi tengah itu adalah panggung, kemudian di sisi kanan bawah itu menyambut tamu yang masuk ya Bapak Ibu. Jadi di pintu masuk itu dari bawah, kemudian dihadang oleh beberapa booth yang dipersiapkan untuk sponsorship platinum, kemudian juga ada gold. Kemudian di atas sisi kiri atas ini ada beberapa booth yang kategorinya ada gold, kemudian ada juga silver. Nah, tentunya di sisi depan kanan kiri itu kondisi di mana di mall itu berupa toko-toko ya, toko-toko yang seperti mall pada umumnya. Nanti bisa kami kirimkan videonya di mana kondisinya memang cukup ramai untuk kondisi di One Batam Mall. Nah, kemudian untuk di Pollux terkait dengan event lari itu memang dilakukan di tempat yang terpisah, di mana di dalam kegiatan Finrun itu dimulai dari aktivitas pagi, ada panggung juga, kemudian disiapkan ada 5 booth, namun 5 booth itu menurut panitia itu disiapkan untuk platinum, Bapak Ibu. Jadi ada yang platinum diperkenankan untuk open booth di Pollux untuk kegiatan Finrun. Nah, kegiatan itu sampai dengan siang, sementara kegiatan Expo tetap berjalan di One Batam Mall sampai malam hari, Bapak Ibu. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah tampilan panggung, ya, panggung yang ada di eh, Expo ya, yang ada di Expo. Kemudian lanjut, Pak, di bawah. yang jatuhnya Pak. Nah, ini adalah gambaran untuk booth di masing-masing stand yang disiapkan oleh panitia, Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Dan kemudian setiap sponsorship itu akan ditampilkan logonya yang akan dimunculkan dalam spanduk yang akan dipasang di beberapa jalan utama untuk menginformasikan mengenai kegiatan eh, finansial weekend ini. Nah, ini adalah peta yang ada di Batam, di mana lokasi-lokasi eh, spanduk ya, kemudian juga umbul-umbul yang ini dipasang oleh panitia untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang akan berlangsung di tanggal 3 dan sampai dengan tanggal 5 itu. Kemudian lanjut. Yes, Pak. Nah, ini pilihan dari sponsorshipnya Bapak Ibu. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu bahwa kegiatan ini memang diikuti untuk kepesertaan larinya ada sekitar 1.500-an. Kemudian untuk kegiatan Expo ini diikuti oleh beberapa lembaga ya, institusi, kemudian juga beberapa mitra dari anggota FKIJK. Contohnya misalnya kalau di kami di BTN kita juga mengundang developer dan ada satu developer besar juga sudah memilih mengikut dan sudah melakukan pembayaran untuk yang kategori silver. Pak Ari bisa tampilkan yang kondisi terakhir stand yang sudah di booking. Nah ini. Nah ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini kondisi terakhir ya ke per kemarin dari penawaran kepada sponsorship itu 2 platinum sudah diisi oleh OJK, kemudian juga ada Bank Riau apa nih Mas? Free. Bank Rio Kepri Syariah ya. Kemudian yang di sisi atas kiri itu sudah diisi Bursa Efek Indonesia 50 juta ya untuk yang gold. Kemudian juga ada salah satu yang silver APP itu merupakan developer. Kemudian di atasnya itu ada Pegadaian. Pegadaian dengan mitranya itu ada 2. Kemudian yang paling atas itu ada Mayesti dari otomotif CBU yang ada di Batam, Bapak Ibu. Nah, ini
kalau kita lihat ada beberapa booth yang masih tersisa. Hari ini juga masih terus berjalan untuk penawaran kepada para mitra, kemudian juga para sponsorship yang kita berharap bisa membantu untuk mendukung kekurangan dana dari kegiatan eh, tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 sebanyak 250 juta Bapak Ibu. Nah, kita berharap dari Bapak Ibu di divisi dengan potensi yang ada di kegiatan ini, kita berharap BTN Batam mengusulkan minimal di Gold Bapak Ibu kurang lebih di 50 juta. Mudah-mudahan masing-masing dari divisi bisa bisa ikut support Bapak Ibu dan kami berharap juga kami bisa mendapatkan potensi dari kegiatan ini ya. Nah, kemudian untuk kegiatan yang ini, Mas, yang ada di filenya satu lagi, Ini Pak ya, yang ini dari pemerintah Pak. enggak, yang yang ini, Mas, ini yang di laporan Ada Pak. ada di atasnya file, ada di trio di bagian atas. Ini Pak, ini dua file, yang ini di bawah Dena. Ya. Nah, ini kami coba tampilkan satu file yang sudah disajikan oleh EO. Jadi kita ada dua EO yang ada di Batam. Untuk di Expo itu oleh Tacita, kemudian untuk yang Finrun-nya itu oleh Gokata. Eh, itu kartu ini kamu dibuka ya, yang materi satunya. Nah, Sebenarnya Bapak Ibu, secara bersamaan di tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 ini, itu ada dua event yang bersamaan nih Bapak Ibu. Nah, cuman event yang satunya lagi itu dari Unrika ya, Universitas eh, Kepulauan Riau yang ada di Batam juga. Nah, cuman eh, itu ada dua hal yang berbeda, di mana kalau di FKIJK ini yang akan dilakukan kegiatan Expo dan Finran di tanggal 3 dan tanggal 5, tapi di Unrika itu juga melakukan hal yang sama, tapi pesertanya adalah mahasiswa, di mana mereka eventnya itu karena selesai kegiatan orientasi penerimaan mahasiswa, kemudian mereka melakukan seperti seperti syukuran ya, jadi ada hiburan, kemudian juga diakhiri dengan adanya eh, kegiatan running juga. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan ya, mungkin dengan tampilan yang lebih menarik yang sudah disajikan oleh IO. Mungkin bisa ke bawah lagi, Pak Anton, Pak Topan. Nah, ini agendanya Bapak Ibu terkait dengan Finran. Boleh lanjut? Nah, ini mengenai eh, informasi peserta yang nanti akan eh, dilakukan di saat persiapan untuk Finran. Boleh lanjut? Nah, ini adalah jersey-nya Bapak Ibu. Jersey, kemudian juga medali yang disiapkan untuk para peserta. Kemudian lanjut. Nah, ini nomor dada lah istilahnya ya, yang akan ditempelkan di masing-masing jersey. Nah, ini memang berikan perbedaan nomor. Ada yang VIP, kemudian ada very VIP. Itu ada kodenya sendiri. Ini tergantung dari tim panitia yang mengundang. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada tote bag ya. Kemudian juga ada eh, nomor yang kita bedakan apakah ini untuk umum, master, kemudian juga untuk apakah yang 5 kilo ataukah yang 10 kilo. Kemudian ini waktu kegiatannya, eh, kemudian juga ada respect collection-nya ya yang diberikan kepada peserta lari. Lanjut, ini event rundown yang dilakukan mulai pagi sampai siang hari ya.
Nah, ini adalah rute. Rute untuk yang 5 kilo. Nah, tentunya untuk yang 10 kilo, coba lanjut Mas. Ini cakupannya dua kali lipatnya ya. Jadi yang tadi melingkarnya mungkin ada bagian di dalamnya. Biasanya yang 10 kilonya dia lanjut ke lingkaran keluarnya. Dan nanti start and stopnya ada di Pollux. Dan lanjut. Nah, ini untuk eh, podium referensinya. Ya, terkait dengan Finran yang 5K, kemudian juga ada Finran yang 10 kilo ya. Kemudian lanjut, ini beberapa apa namanya pengenalan-pengenalan yang sudah dilakukan oleh IO ya melalui komunitas. Kemudian juga kami melibatkan ada Foto You untuk melakukan aktivitas fotografi dari kegiatan Finran dimaksud. Kemudian lanjut. Nah, ini ada flyer promosinya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada media dokumentasinya dan flyer promosi ini sudah berjalan jauh hari karena dari flyer promosi ini kita sudah terdaftar ada sekitar 1.200 peserta yang masuk ya. Lanjut. Nah, ini ada konten event, kemudian beberapa postingan konten yang dilakukan oleh EO. Lanjut. Ini adalah signboard dan umbul-umbul yang nanti akan dicetak ya, yang akan dipajang di sekitaran jalan. Lanjut. Nah, ini layout yang ada di Pollux, Bapak Ibu. Jadi sebagai gambaran di bagian depan eh, apartemen itu ada bagian yang kosong halaman depan itu digunakan untuk panggung, kemudian juga ada 5 booth yang digunakan untuk yang kategori platinum, kemudian juga ada area untuk start and stop untuk yang lintasan 5 kilo dan 10 kilo, Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, ini gambaran tiga dimensinya seperti ini, di mana di depan Pollux apartemen ya. Nah, ini lintasan untuk mulai antri, untuk dia mulai start. Dan juga untuk area masuk saat dia finish ke area Pollux. Nah, ini gambarannya seperti ini. Lanjut. Nah, ini adalah main stage, panggung utama yang didirikan pada saat kegiatan Finrun, tanggal 5 di Pollux. Lanjut. Oh, ini get start untuk yang start and finish-nya. Eh, di dalam kegiatan ini memang ada biasa ada master ceremony ya, MC yang digunakan dari MC yang ada di Batam ya, yang sudah dikenal baik. Itu ada Kak Dedi dan Jessica Panda. Kemudian juga ada musik musik band ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa dukungan sponsor yang sudah masuk ya, Bapak Ibu. Artinya tentunya akan terus bertambah sampai dengan maksimal di tanggal 20. Nah, teman-teman panitia mencanangkan maksimal di tanggal 20 itu sudah final sejumlah sponsor yang masuk sehingga saatnya untuk dilakukan tayang informasi iklan dan lain-lain kepada khalayak umum. Jadi kita harapkan sebelum tanggal 20, mudah-mudahan ada keputusan untuk BTN ikut mendukung kegiatan finansial weekend yang berjalan tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Oktober. Lanjut, ini hanya tambahan ya. Nah, ini baik selesai ya. Ya kurang lebih Bapak Ibu seperti ini gambaran. Mungkin kalau ada diskusi harapan kami di Batam, mudah-mudahan divisi ikut support kami supaya eh, kegiatan FKIJK di tahun ini dan kebetulan BTN sebagai ketua panitia bisa mengoptimalkan potensi bisnis yang ada di event dan komunitas yang ada di FKIJK. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada yang ditambahkan Pak Eri atau teman-teman yang lain, atau dari diskusi dari teman-teman semua, baik dari RO, Pak Imbang, maupun dari divisi-divisi yang lain. Terima kasih.
Bu Jenny mungkin ada yang mau ditanyakan Bu. Mudah-mudahan WMD bisa support kami juga Bu. Iya Pak. Eh ini apa? Kalau melihat ininya kan memang eventnya berarti 3 hari ya Pak ya, Tanggal 3, 4, dan 5 Bu. betul ya. Nah Betul 3 ini mau tanya aja ya, financial weekend weekend. itu Hmm. kalau ngelihat di sini memang udah ada yang pengisi talk show-nya ya. Ya. Talkshow-nya kita plotting Bu, awalnya seperti itu karena keterlibatan dari beberapa anggota Bu. Tapi Oh masih oke. memungkinkan juga untuk adanya penambahan Bu. Kayak seperti tadi ada sponsorship dari developer, mereka berharap supaya bisa ditambahkan ada sedikit edukasi mengenai properti Bu, seperti itu. Oh oke. Ya. Lagi cari ini Pak, saya di sini untuk yang wealth-nya sendiri kita bisa masuk untuk Prio ya. Lebih di mananya ya? Saya lagi ini sih. Nah Bu, Apakah ah, gimana? kalau well, kebetulan kan Bu, yang kita undang untuk sponsorship itu untuk yang developer juga developer yang kategori platinum tuh Bu. Kemudian Tapi udah nasabah kita ya? ya, tetapi ada potensi juga untuk keluarganya kan atau mitranya. Kemudian juga ada yang baru nih Bu. Pada saat kita mengundang beberapa eh, Crazy Rich yang ada di Batam. Contohnya ini Bu, yang PT PAN itu ada Pak Tan yang belum jadi nasabah prioritas. Kemudian juga yang punya Mayesti Bu. Oh, mereka nanti Mayesti. hadirnya pas acara apa Pak kalau boleh tahu? Kenapa? Mereka nanti akan ikutnya pas di acara apa kalau boleh tahu? Di Kalau mana? satu Di pertama pada saat kita open Bu, open seremoninya. Oh, mereka itu Di adalah tanggal 3 kita donatur atau undang mereka. Kemudian juga setiap setiap sponsorship itu kita undang untuk ikut di Finran, Bu. Finran, Bu. Oh, kalau dihitung-hitung sendiri untuk itu perionya bisa berapa tuh Pak ya NTB ya? Prionya kita berharap sih, Bu, teman-teman nanti yang ada di Batam bisa secara gerilya ya, mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 5, tentunya dari eh, anggota FKIJK, Bu. Nah, kalau aku lihat Oh, memang anggotanya ini minimal Pak. mestinya 10 dapat ya, Bu ya. Oh, memang anggotanya ini Pak ya. Cukup ini Pak ya. Suaranya kecil. Kalau boleh tahu profil anggotanya dari backgroundnya apa aja Pak? Gimana, Bu? Profil anggotanya ini, kalau Mm-mm. boleh digambarkan profilnya, backgroundnya mereka lebih banyak di Kalau bidang aku apa? lihat, Bu, yang kita undang sebagai sponsorship, itu contohnya misalnya dari otomotif, itu berarti ada 4 bersaudara, Bu. Mereka masing-masing crazy rich yang ada di Batam, mulai dari properti, kemudian juga ada otomotif, kemudian ada oil and gas, Bu. Oke. Kemudian Ini dari eventnya yang memang lain rutin Pak ya, memang ada dibuat setiap beberapa tahun. developer, Bu. Developer yang memang kita undang. Baik. Kalau boleh tahu eventnya emang ini event rutin Pak setiap tahun atau gimana? Enggak, Bu. Ini event pertama nih, Bu. Pertama Oh, yang wajib. dilakukan oleh FKIJK, Bu. Jadi kepengurusan itu terbentuk di bulan Maret dan ini agenda pertama dari kepengurusan di tahun 2025. Sepertinya tahun ini hanya yang ini, Bu. Nanti di tahun depan mungkin di event yang lain. Puncaknya yang Fun Run itu ya? Puncaknya di tanggal 5 itu ada Finran, Bu. Kemudian juga di Expo juga ada pada saat penutupan ya, Bu, penutupan acara. Oke, ya. Oke Pak. Ya, Bu. Noted. Ya, thank Terima kasih, you. Bu Jenny. Thank you. Mungkin dari SM, SMBD ya. SMBD Pak Royan ya. Pak Royan, event ini sebenarnya juga kita mengundang beberapa
UKM, Pak. UKM dan pada saat talk show juga ada sesi eh, UMKM naik kelas. Mudah-mudahan Pak, teman-teman dari SME bisa dapat potensi dari event ini, Pak Royan. Kemudian juga untuk divisi MSLD, kami juga mengundang ada beberapa developer untuk yang tiket size-nya di atas 500 ya Pak. Jadi kita berharap MSLD juga ikut mendukung, di mana nanti BTN seandainya buka stand juga kita berkolaborasi untuk memberikan promo, ya karena di bulan Oktober itu kan bulan literasi keuangan. Jadi menurut OJK diharapkan banyak ada promo biasanya di bulan Oktober terkait produk-produk yang diperbankan yang didorong kepada masyarakat. Nah, untuk yang peserta dari developer yang tiket size di atas 500 ini, Pak, potensi untuk kita dorong jualannya melalui KPR BTN, Pak. Oh ya Pak, sorry, tanya Pak Agung. Kalau itu kita bisa buka booth dong ya? Iya, Bu. Jadi kalau misalnya Ya booth. Terus, BTN, Bu, bisa misalnya eh, apakah di Gold, apakah di Platinum, otomatis kita akan milih Bu booth-nya, Bu. Nah, booth yang tersisa seperti ini Bu kondisinya. Yang tadi yang ditayangkan ya, itu ada sisa, ada platinum sama yang di gold Bu. Kita berharap sih Bu karena kita juga jadi ketua panitia minimal kita bisa berpartisipasi di gold Bu. Mudah-mudahan dengan ya, ya. partisipasi dari teman-teman divisi bisa support kami supaya kita bisa open booth untuk di kategori gold Bu. Ya. Andre ada join juga ya Pak ya? Kenapa? Andre Andre, kayaknya belum update nih ke coba Mas Andre kita kami ajak ya. juga ya Bu ya. Dia belum update tuh ke RPBH-nya juga belum terupdate soalnya Iya ya Bu. terkait hal ini. Karena memang ini Bu kemarin Oh, diskusinya masih di FKIJK. Nah ini saya ajak teman-teman ikut gabung supaya nanti kita bisa ambil potensi dari event ini Bu Jenny. iya iya. Saya Ya. sambil aja Andre gabung Bu Jenny. Mm-mm. Ya nggak apa-apa yang penting terinfo juga. Jadi eh, Bapak Ibu ini booth yang ditawarkan sisanya ya. Ini ada 3 dan 4. Ini adalah langsung berhadapan ke pintu utama. Jadi pintu masuk utama langsung dihadapkan dengan booth nomor 3 dan 4. Nah, kemudian di sisi kanannya ada gold. Satu booth ini ditawarkan nilainya sebesar 50 juta Bapak Ibu. Kalau gold ini berarti jatahnya 2 stand ya Pak Eri ya. Jadi misalnya gold ini berarti 5 dan 6 atau 5 dan 7 atau 6 dan 8 seperti itu Bu. Karena kalau yang silver 2 kali 3, kalau yang gold itu 2 kali 6 seperti itu. Nah, bisa juga kita di sisi yang kiri atas, ya kiri atas itu masih ada tersisa. Kita berkumpul nanti dengan ada developer, ada pegadaian, kemudian juga ada otomotif. Nah, kalau lihat dari eh, posisinya sih, ini memang di lobi utama ya. Lobi utama di mana di depan dan belakang, kanan dan kiri memang posisinya adalah toko-toko ya, toko-toko yang ada di mall. Ya, contohnya misalnya toko apa, Melawai, kemudian juga ada apa namanya makanan juga sama seperti mall-mall yang ada di Kelapa Gading saya lihat ya, ini cukup ramai.
kita juga berharap Bapak Ibu nanti seandainya ada kegiatan eh, di tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 dari OJK juga berharap ada pembagian lah, pembagian misalnya berupa voucher kah atau berupa e-money misalnya ya, yang bisa diberikan kepada peserta, mungkin dengan gimmick tertentu, sehingga nilai dari literasi keuangannya juga muncul nih, Bapak Ibu. Memang kalau dilihat dari beberapa event yang ada di Expo, ya, Pak Eri coba bisa lihat di Expo itu ada beberapa eh, kegiatan-kegiatan, ya, misalnya kalau tidak tadi ada ya muncul ada kegiatan lomba mewarnai, kemudian juga ada kegiatan lomba dari apa ya seperti kayak mencari apa ya Pak Edi ya itu mencari apa sih namanya coba saya lihat ya. Nah itu melibatkan biasanya mahasiswa. Coba Pak Eri di satunya lagi Pak. Nah ini lombanya. Ini ada ranking satu, kemudian ada mewarnai, kemudian ada kalau ini ada spinning well, kemudian ada satu lagi Pak Eri So, yang ini yang perlombaan. Yang perlombaan itu yang sisi kanan paling kanan apa ya? ini Nah yang paling kanan tuh namanya apa ya? Nah itu bawahnya. Oh, money relay. Nah, money relay ini sama seperti cari apa ya? Cari jejak gitu lah, yang diikuti secara tim. Ini kawasannya ada di mall, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita harapkan nanti bisa mengumpulkan beberapa tim yang ikut berlomba. Nah, sehingga nanti bisa misalnya melibatkan pembukaan rekening dan lain-lain, termasuk juga untuk yang di perlombaan anak ya. Tapi memang untuk kepesertaan ini kita tidak menarik biaya Bapak Ibu, tetapi mungkin bisa saja kita memberikan hadiah kepada para pemenang atau para peserta. Nah, ini ada kegiatan eh, tanggal 3 itu ada exhibition, financial talks, kemudian ada lomba mewarnai, ada live musik. Kemudian juga di tanggal 4 ya ada kegiatan money relay. Kemudian yang di puncaknya di tanggal 5 itu supaya rame biasanya mengumpulkan anak dan orang tua ya, itu ada kegiatan dari ranking satu tadi. Kalau ke ininya Mas, eh, talk show-nya ya. Nah, talk show-nya ini teman-teman, nah untuk yang talk show ini kita melibatkan ada beberapa pembicara ya. Pembicaranya tentunya dari teman-teman yang ada di Batam terkait dengan OJK, kemudian ada Bank Indonesia, kemudian juga kita eh, bikin tema ya. Temanya terkait dengan beberapa nih, ada yang KUMK naik kelas, kemudian masalah digital. Nah, di sini ada beberapa perbankan juga ikut ambil bagian, ya. Kemudian juga ada Bursa Efek Indonesia, kemudian juga ada Bank Syariah Indonesia, ada Mandiri, kemudian juga tentunya BTN di sini juga ikut ambil bagian untuk talk show-nya, di mana di sini ada UMKM eh, naik kelas. Nah, ini ada kita bersama dengan Bank BRI, juga ada Bank BTN, kemudian juga ada eh, perhimpunan BPR ya, ada BPR yang ada di Batam. Kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu.
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Yang jelas kita sangat bersinggungan nih Bapak Ibu terkait satu Bu Jenny tadi untuk mendorong peningkatan pertambahan dari segmen prioritas. Kemudian yang kedua juga teman-teman dari RFD kami juga potensi untuk menambah NOA ya, khususnya untuk nasabah PRM ya, Prospera ya, kemudian juga Prima. Kemudian juga untuk yang beberapa apa namanya digital banking lah, yang jelas eh, potensi untuk transaksinya kita akan dorong untuk penambahan yang ada di kegiatan ya. Nah di sini ada Mbak Yola, Mbak Yola hadir, Lanjutkan. Mbak Yola. Nah, kemudian juga teman-teman yang ada di apa divisi kredit consumer khususnya di MSLD tentunya potensi kami untuk mendorong peningkatan kerjasama dengan beberapa developer, Pak, yang memang tiket size-nya di atas 500 ya. Nah, untuk diketahui bahwa tiket size di KC Batam saat ini memang masih di kisaran 300 juta. Jadi kami berharap tiket size kami bisa meningkat ya supaya eh, portofolio yang ada di KC Batam juga meningkat. Karena sebagai gambaran untuk di Batam sendiri, kami sudah menyampaikan memo ke MSLD, potensi untuk developer-developer dengan tiket size di atas 1 miliar cukup banyak, Bapak Ibu. Jadi kita berharap dengan adanya Expo ini sendiri, kami bisa mengenalkan kepada beberapa developer ataupun kepada peserta lainnya terkait dengan promo-promo yang ada di KPR kah atau KAR kah atau produk kredit lainnya seperti itu. Nah, kemudian juga di KUMK ya di SMBD kami berharap juga Pak Royan bisa ikut ambil bagian Pak Royan karena kami juga memiliki kerjasama Kurpemko ya yang ada di Batam, tapi di sisi yang lain juga kami memberikan dukungan KUMK juga kepada beberapa developer dan beberapa mitra usaha lainnya. Mudah-mudahan teman-teman di divisi yang lainnya juga bisa ambil bagian, khususnya yang ada di eh, PBD nih, Pak Brilian. Seandainya kita bisa kerjasama dengan lembaga, khususnya yang ada di One Batam Mall ya. One Batam Mall adalah eh, mall yang tentunya pengelolanya seandainya nanti bisa dimasukkan kategori untuk kerjasama dengan Kring, Pak Brilian. Nah ini menjadi potensi di Bank BTN. Menambahkan Pak tiga tadi. Eri boleh nambah ya, silakan. Pak Eri suaranya masih di mute kayaknya Pak Eri. Ada break ya. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin menggambarkan aja terkait dengan lokasi tempat untuk kegiatan event yang di Basar. One Batam Mall ini merupakan termasuk salah satu mall terbesar di Batam dan untuk saya lihat sendiri, kalau saya sering datang atau main ke mall ini untuk di event hari Sabtu dan hari Minggu itu eh, dari sisi pengunjung cukup banyak dan secara parkirnya juga cukup luas sehingga memang benar untuk kegiatan ini pas ditempatkan di One Batam. Yang berikutnya kalau kami lihat di sini untuk mall ini ada satu hamparan. Satu hamparan itu food court. Food courtnya sangat banyak sehingga kita juga ada potensi untuk melakukan penawaran dari sisi
dari sisi KUR maupun dari sisi KRIS. Terus yang berikutnya ini momentum bagus ya Bapak Ibu karena BTN ini sebagai ketua panitia tentunya kita akan seringkali mungkin dari MC atau dari apapun kita akan berhubungan dengan investor ya atau mungkin dari sisi pengunjung minimal nama BTN akan bisa disampaikan lah. Apalagi nanti kita kalau bisa open booth, ini kami akan menggarap potensi yang ada di sekitar One Batam Mall. Mungkin itu Pak Agung tambahan dari saya Pak. Ya, makasih. Nah, kebetulan di sini juga ada Bu Yola yang juga ikut di panitia. Kebetulan Bu Yola sebagai kepala KCP yang ada di Tanjung Uncang. Boleh sharing Bu Yola? Terima kasih Bu Yola. Baik, makasih Pak Agung. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Maaf baru bisa join karena juga ada Zoom lain Bapak. Di sini sedikit saya sampaikan gambaran Pak mengenai event dan potensi apa saja yang bisa kita ambil di sana. Ini untuk acara sendiri di tanggal 3, 4, dan 5 di One Batam Mall dan juga di Poluk Habibie. Itu untuk, bentar Pak, saya Thailand dulu Pak, agak ganggu. Bentar. Untuk peserta lari sendiri, untuk dari peserta lari itu ada ditargetkan 1.500 pelari yang akan disasar atau yang dikejar di sini. Kemudian yang sudah mendaftar itu sudah banyak dan hanya tersedia beberapa slot saja, kurang lebih hanya 100 lagi Pak. Dan itu optimis untuk selesai di angka 1.500 sesuai dengan target. Nah dari situ kemarin juga sudah ikut rapat dengan Bapak Sinar selaku pembina dari FKIJK dan juga dari Kepala OJK, di mana untuk potensi yang bisa kita dapatkan di sana adalah potensi pertambahan NOA pas pada saat run itu sendiri Pak. Karena waktu kemarin untuk rapat itu sendiri, itu bisa kita naruh untuk mobil kas keliling kita di sana, itu satu. Yang kedua, kalaupun memang ada sponsorship dan untuk pembukaan rekening, itu diberikan kepada BTN saja, Pak. Nih Pak Rifan, Bapak Ibu. ya Pak. Oh, biar bisa lihat pantai. Iya Pak. Berempat kan. Ya. Nah, baik saya lanjutkan, itu bisa 1.500 itu memang kita bisa mendapatkan potensi dari NOA yang ada dengan mengingat jumlah funding kita juga banyak. Itu satu. Yang kedua, Mas, mau air mineral satu. Rifan minta tolong di Pak Rifan. Pak Irfan, suaranya masuk Pak. Ada yang kecil. Itu ada. Baik, untuk yang di Expo sendiri, itu juga ada UMKM dan beberapa dari pelaku usaha lainnya yang juga turut hadir di sana, di mana yang digandeng di sini tidak hanya FKIJK tapi juga bisa mendapatkan potensi nasabah-nasabah prioritas dari pemegang saham pengendali yang juga di bawah naungan dari OJK. Itu juga ada satu lagi untuk organisasi yang ada di Batam ini, di mana itu kita bisa masuk kepada owner-owner dari kalangan industri, kemudian galangan kapal, dan industri-industri lainnya. Kemudian untuk target dari KRIS juga memang bisa kita dapatkan. Rencananya ada banyak stand juga di sana, dimulai dari harga 25 juta, 50 juta, dan juga 1 juta untuk yang platinum. Kemudian kita bisa dapat potensinya untuk branding sebenarnya juga Bapak Ibu. Dan di sana juga bisa kita kejar untuk potensi-potensi lainnya terkait kredit, apakah itu kredit KUR untuk menutupi gap kita di KUR, dan juga potensi kalau seandainya kita memang membuka booth di sana untuk target lending yang nanti bakal in charge di situ adalah BFS dan juga CLS yang akan diberikan jadwal piket nantinya, harapannya Pak Agung ya, dengan diberikan target juga kepada teman-teman. Itu Pak Agung, Pak Heri, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Yola sudah menambahkan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa support kami di KC Batam. Yang jelas memang kami masih punya gap
baik itu terkait dengan funding, funding retail ya, kemudian juga kami terkait dengan lending. Lending itu ada di non-sub dan subsidi juga, kemudian juga ada di CAR sama Kring ya, Bapak Ibu. Kemudian juga kami berusaha meningkatkan net onboarding. Nah, untuk yang funding retail tentunya di dalamnya ada teman-teman dari eh, consumer funding ya, kemudian juga ada dari teman-teman prioritas ya. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Mudah-mudahan sebelum tanggal 20 ya, atau mungkin besok Bapak Ibu, kami berharap eh, dukungan dari Bapak Ibu untuk bisa kami ikut peran serta ya. Jadi salah satu booth nanti kita jadikan bootnya BTN, nanti teman-teman selama 3 hari bisa berkolaborasi, kemudian juga bisa berjualan untuk memanfaatkan potensi yang ada di kegiatan. Dari teman-teman BTN Batam ada tambahan atau dari Kanwil Pak Imbang ada yang dikonfirmasi Pak Imbang? Silakan Pak. Baik, ya, terima kasih banyak Pak Agung, Pak BM, Pak Eri, Mbak Yola, serta seluruh peserta Zoom. Pada prinsipnya Pak, dari kami Kanwil Sumatera kita akan support ya Pak ya atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kantor cabang. Memang di sini tadi terinfo dari Pak BM bahwa ada 2 kegiatan ya yang kebetulan nanti berbarengan. Cuman memang yang satunya belum di-spill nih. Ini baru satu. Jadi Bapak Ibu peserta Zoom, ini baru satu nih yang disampaikan sama Pak BM sama Pak Agung. Melainkan nanti masih ada satu lagi kegiatan ya, yaitu dengan Unrika, tapi nanti akan disampaikan lagi sama beliau. Yang pada intinya adalah dari KC Batam membutuhkan support dari divisi-divisi, terutama juga dari Kanwil juga terkait dengan permohonan anggaran atau sponsorship dari yang diajukan. Dari rencananya untuk yang financial weekend ini harapannya sih BTN selaku ketua panitia kan di situ, harapannya kita pun juga bisa unjuk gigi juga, harapannya jangan sampai hanya silver deh ini Pak Ketua Panitia tapi kok masih sponsornya sponsor silvernya, harapannya ini bisa kita mensupport untuk di yang platinum, sehingga harapannya di sini mohon supportnya kepada masing-masing divisi. Dari PPD ada Mas Brian, ada BMD tadi ya dengan Bu Jenny. Jadi harapannya adalah kegiatan-kegiatan tersebut itu bisa segera kita support. Nah, atas potensinya sih mungkin Bapak jika berkenan nanti untuk hasil meeting pada sore hari ini, pada siang hari ini nanti disampaikan by Notula yang disampaikan kepada seluruh peserta Zoom, divisi-divisi yang diundang termasuk Kanwil, serta diminta juga untuk komitmennya mungkin Pak BM untuk kira-kira bisa menanggapinya kapan. Jadi mengingat tadi kan acaranya kita diminta ya untuk jawabannya maksimal tanggal 20. Tanggal 20 itu kalau nggak salah hari Sabtu. Sehingga harapannya kita bisa hari Sabtu, Jumat Pak. itu sudah ada, ya paling tidak hari Jumatnya tanggal 19 sudah ada tanggapan dari divisi atau dari Kanwil kepada kantor cabang sih. Dari kantor cabang dari Batam juga bisa segera untuk menyampaikan ini kepastiannya kepada panitia. Pak Imbang. Terkait nominalnya berapa? Siap? Kalau boleh, Siap Pak, siap Pak. Monggo Pak. maksimal besok nih harapannya sudah bisa putus supaya nanti kita bisa milih apa namanya bootnya juga nih. Khawatir nanti bootnya di apa di book sama beberapa peserta yang lain kan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman dari Bapak Ibu dari divisi bisa support kami. Mudah-mudahan maksimal besok bisa ada kabar Pak Imbang. Seperti Bapak sampaikan tadi, kita memang menjadi ketua panitia, kita berharap kita juga bisa ambil potensi lebih optimal. Karena memang untuk event ini kita udah curi start, rekening untuk pendaftaran itu sudah di-pool di Mbak Yola.
Jadi rekening untuk apa namanya pendaftaran itu masuknya ke rekening BTN Bapak Ibu. Dan kemudian untuk pembayaran vendor pun kita sudah minta untuk pembukaan sehingga kemarin pada saat ada tagihan kita tinggal pindah buku. Jadi kita sudah curi start untuk rekening panitia, kemudian juga untuk rekening vendor udah kita bukakan di BTN Batam Pak Imbang. Mantap ya, berarti sudah dikunci semua ya nih Pak Agung ya. Ya kebetulan karena kita curi star ya Nanti ketua panitia. Cuman mereka nanyakan, ini ketua ya Pak. panitianya harus pilih bootnya yang sesuai dong gitu. Mungkin kita tidak di silver, minimal di gold, tapi mudah-mudahan bisa di platinum ya Pak Imbang ya. Ya, amin amin Pak. Hmm. Berarti nanti mungkin bisa juga diajak Pak untuk apa namanya untuk yang Finrannya tadi ya Pak ya. Ya, Finrannya. ya. Sorry, Finrannya tadi hari Minggunya ya Pak ya. Hari Minggu Pak, tanggal 5. Hari Minggu Mungkin tanggal 10. dari teman-teman divisi yang nanti berapa namanya berpartisipasi Pak Imbang, jika termasuk Kanwil, jika ada yang berkenan ikut di acara Finrun-nya, monggo saja loh. Iya kan Pak. Jadi lari Ya 5 Pak, kilo atau siap 10 Pak, kilo siap di Pak. Batam ya. Oh, luar biasa ini. Siapa? Jadi untuk di Kanwil sendiri kan juga di sini insya Allah banyak pelari juga Pak. Jadi mungkin bisa kita join juga ke sana Pak ya. Yang jelas Ya, di sini kan acara yang bergengsi Pak. Ini ya KEJK ya KJK Pak. dan strategis. Jadi harapannya di sini mungkin dari CSD pun apakah juga diajak join juga Pak di Zoom-nya Sebenarnya Pak? kita undang nih Pak CSD. Cuman infonya tadi terakhir masuk, tapi ini Oh belum diundang juga Pak. masuk nih ya Pak. Nah untuk informasi Bapak Ibu karena Oh baik kapasitas Pak, baik apa Pak. eh, levelnya adalah Kepri Kepulauan Riau. Jadi pada saat seremoni untuk undangan pun kita mengundang levelnya gubernur Pak. Jadi gubernur kita undang Kapolda dan level lainnya Pak karena cakupannya memang cakupan Kepulauan Riau Pak. Karena OJK di sini adalah OJK untuk Kepulauan Riau Pak. Termasuk BI ya, BI yang ada di Batam salah satu juga apa namanya? Kontributor untuk acara juga merupakan perwakilan di Kepulauan Riau Pak. Memang cakupannya di sini adalah gubernur Pak. Seperti itu. Siap baik Bapak. Mohon untuk nanti untuk notulannya Pak bisa disampaikan juga Pak secara detail lengkapnya terkait dengan Baik, potensi baik. juga angka-angkanya sehingga dari divisi-divisi mereka pun juga sudah ada gambaran. Oh ini saya bisa garap di sini. Ya Pak. Contohnya mungkin DBSD. Oh ini Finran ada 1.500 atau 2.000 peserta. Mungkin ada promonya juga untuk RP1 barangkali untuk balik apa namanya promonya kita supaya apa namanya semakin banyak nih akuisisi balik PPTN kita Pak. Oke, Betul itu Pak. saja Pak. Insya Allah nanti kita support, nanti coba kita eskalasi dulu Pak ke Pak Ya. Kanwil dan Ibu DRM ya. Baik, Pak Imbang, seperti yang tadi disampaikan Pak Imbang, mungkin sebelum diakhiri kita ada satu event nih. Nah ini cuman memang acaranya kebetulan sama nih Pak Pak Imbang ya. Mungkin untuk Bapak Ibu ketahui, kami juga ada nasabah Universitas Riau Kepri, di mana dibina oleh KCP Batu Batu Aji ya. Aji. Batu Aji di sini ada kepala KCP-nya SBH Pak Rahmat Iskandar. Mungkin bisa bantu untuk kegiatannya Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar. Ya, terima kasih Pak Agung, yang saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom pada siang hari ini. Izin Pak, kami dari KCP Batu Aji menyampaikan memang ini proposal kemarin masuk dari Batu Aji Pak, karena memang wilayah untuk universitas terbuka, Universitas Riau Kepulauan itu berdekatan dengan outlet kami yang ada di Batu Aji. Jadi rencana memang ini kegiatannya kita sampaikan bertepatan dengan kegiatan FKIJK Pak yang tadi udah disampaikan oleh Pak Agung dan Bu Yola. Jadi ini memang targetnya memang lebih cenderung ke mahasiswa Pak yang ada di sekitaran Batu Aji ataupun di Universitas Riau Kepulauan. Jadi memang agenda kegiatan itu sama mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025 ini. Selanjutnya untuk kegiatan fun run ini Pak, untuk kegiatan Unrika itu memang awalnya ditargetkan untuk
1.600 mahasiswa baru yang ada di Unrika. Selanjutnya untuk dibuka umum target itu sampai dengan 2.500 peserta saat ini. Ada di flyer di bawah, Pak. Kalau nggak salah itu agenda kegiatannya. Nah, di situ juga nanti akan melibatkan UMKM-UMKM yang berada di sekitaran Batu Haji. Kalau di proposal itu targetnya adalah lebih kurang sekitar 60 UMKM yang ada di sekitaran Batu Haji, itu mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5. Akan tetapi kemarin terakhir kita komunikasi dengan panitia, itu lebih kurang targetnya jadi menjadi 98, Pak. Jadi satu tenda itu dibagi 2 tenan. Nah, untuk saat ini rekening Unrika sudah ada di Batam, Pak. Di Batam dalam bentuk tabungan Unrika itu sebesar saldo sekarang masih lebih kurang di 600-an juta. Dan untuk rekening daripada IO itu atas nama PT Hasta itu sudah ada juga buka di Batu Haji dengan kita terbitin kemarin ada 5 QRIS. Jadi nanti untuk pendaftaran baik itu lari maupun agenda kegiatan konser konser daripada artis itu di malam terakhirnya itu pembayaran menggunakan QRIS kita yang ada di Batu Haji, Pak. Dan itu udah nanti malam mulai itu dilakukan untuk pendaftaran dan pembayaran. Nah, untuk target mahasiswa sendiri di 1.600 itu udah dipastikan bisa ikut untuk kegiatan tersebut dengan biaya pendaftaran untuk mahasiswa dan pelajar itu di 150.000 dan untuk umum itu dibuka dengan harga 200.000. Itu semua pembayaran nanti menggunakan QRIS kita. Sementara untuk UMKM sendiri, semua peserta UMKM itu akan di-plotting semua pembayarannya nanti ataupun buka rekening itu di rekening BTN, Mbak, untuk para UMKM dan nanti akan dipasangkan QRIS BTN. Sampai dengan hari ini memang belum ada perbankan yang lain yang dibukakan ruang untuk kegiatan tersebut, untuk sponsorshipnya hanya baru BTN, Pak, yang diharapkan bisa ikut join ke dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk Unrika ini sendiri merupakan salah satu ikon daripada kampus yang ada di Batam, Pak, di Riau Kepulauan. Jadi dengan target mahasiswa itu juga untuk para pekerja khususnya, itu kegiatan kampus itu dimulai di sore hari sampai malam hari. Jadi harapannya juga, Pak, kalau bisa ini kegiatan memang bertepatan dengan kegiatan PKIJK, memang nanti agak sedikit riuh kalau memang ini kita lakukan, tapi mudah-mudahan bisa kita lakukan, Pak, dengan pembagian tim nanti yang ada di funding, lending, dan juga yang ada di outlet. Karena kita akan melibatkan semua unit nanti, Pak, untuk kegiatan tersebut, baik yang ada di FKIJK maupun yang ada di kegiatan Unrika ini. Itu mungkin, Pak, sementara gambarannya, Pak, yang dari dapat kami sampaikan dari KCP, Pak, terkait dengan memo ataupun proposal yang diberikan daripada panitia. Pak Iskandar, mohon Ya, info kira-kira jarak antara lokasi event yang satu, yang FKIJK, dengan lokasinya Unrika itu berapa kilo ya? Artinya tidak saling benturan kan? Artinya punya daerahnya sendiri-sendiri ya, Pak betul, Iskandar? betul, Pak. Zona untuk kegiatan FKIJK itu berada di zona Batam Kota, sementara untuk kegiatan Unrika ini berada di zona kawasan Batu Haji, Pak. Jadi nanti kalaupun untuk segmen daripada UMKM juga itu berbeda dengan segmen UMKM yang ada di Batam Kota, Pak, dengan radius lebih kurang 10 km yang ada pada zona KCP kita, Pak, untuk UMKM-nya. Nah, di sini juga ada potensi, Pak, untuk kegiatan tersebut kita dijembatani untuk pengelolaan dana lembaga di Unrika yang nanti akan coba dijembatani oleh panitia yang merupakan bagian daripada salah satu staf pengajar ataupun dosen yang ada di Unrika agar bisa dana pengelolaan Unrika itu bisa masuk ke BTN untuk ke depannya, Pak. Kemarin udah kita lakukan penawaran untuk pengelolaan dana seperti PPO, Pak, ataupun pengelolaan dana untuk pembayaran mahasiswa untuk pendaftaran baru maupun uang semester mahasiswa, Pak. Itu mungkin sementara Pak Agung, Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Iskandar. Ya, terima kasih Demikian Pak. Imbang. Jika ada arahan, tambahan, monggo Pak Imbang. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat atas pemaparannya. Misalnya kebetulan acaranya bareng ya, nanti kalau misal nanti dari Pak Kanwil datang ini dan datang ke acara yang mana ya ini? Acara Ini FK tanggal 3 dulu kali sampai Pak. tanggal iya kayaknya nih.
Di FKIJK-nya dulu Pak ya. Oke, jaga dulu, nanti baru geser ke Baik, Pak Rahmat ya. ya ke Pak Rahmat ya. Pak Siapa, Rahmat. siapa. Dan kebetulan Siapa nanti terinfo coba kita juga, Pak Imbang, izin Pak Imbang, terinfo iya Pak silakan Pak. Pak Komisaris memang eh, Pak Petrah Mahariza Paloh Pak, memang beliau punya base ada di Kepri Pak. Nah ini sudah terinfo juga kepada beliau. Nah beliau memang berkenan hadir di tanggal 3 sampai tanggal 5, tapi pasti beliau akan tanya, aku hadir yang mana nih? Nah kita akan arahkan dulu ke ini Pak FKIJK. Nah, kemudian nanti kita akan tawarkan untuk ikut juga di Unrika, Pak. Seperti itu, Pak Imbang. Oke, baik Pak. Siapa tuh? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang dikonfirmasi mungkin ditanyakan. Mudah-mudahan bisa support kami eh, yang ada di KC Batam. Bu Rosa mungkin Bu ada tambahan Bu Rosa atau Pak Ade? Baik, selamat siang Pak Agung dan Selamat siang Ibu Rosa. bapak-bapak semua ya. Saya awalnya tadi saya agak bingung ini. Saya tahunya undangannya Unrika. Ternyata ada dua acara Pak ya ternyata ya. Betul Ibu, Artinya saya juga artinya dalam kalau menyampaikan ada juga khawatir khawatir iya ya. benturan ya. Artinya kalau ada dua acara yang skala prioritas tuh yang mana Pak? Yang skala prioritas kami yang di FKIJK Bu, karena secara apa namanya Bu, organisasi kita eh, anggota dari FKIJK dan untuk kepengurusan di tahun ini BTN sebagai ketuanya Bu, dan saat ini sebagai ketua panitia untuk kegiatan finansial weekend Bu. Jadi ada expo 3 hari, kemudian dilanjutkan dengan Finrun di tanggal 5 Bu, seperti itu. Ya artinya yang prioritas kan apa tadi Pak? FKIJK ya itu berarti undernya OJK ya Pak ya? Ya Bu, jadi eh, kumpulan dari apa lembaga keuangan Bu yang ada di bawah OJK itu dibentuk FKIJK Bu, Forum Komunikasi Jasa Keuangan Bu. Termasuk asuransi dong Pak ya? Iya, Kalau forum betul jasa Bu. keuangan ya. Betul Bu. Jadi Bu Rosa kalau yang BI itu hanya perbankan, tapi kalau yang FKIJK lebih lebih luas Bu untuk keanggotaannya. Oke, baik Pak. Jadi artinya yang paling prioritas yang kita support adalah yang acara dengan FKIJK ya Pak ya, yang dimana Bapak di sini menyampaikan permohonan kalau memungkinkan bisa disupport yang platinum gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nih dukungan dari Bu Rosa dan Pak Imbang Bu dari Kanwil. Kalau undangannya tadi Bapak mengirimkan ke 10 unit bisnis sih harusnya kalau chip in 10 dibagi 100 dibagi 10 sih harusnya bisa ya Pak ya. Gotong royong gitu Pak ya. Betul sih Bu. Cuman Kita pasti kan berharap seperti itu teman Bu. ya, cuman pasti kan teman-teman di unit bisnis kan pasti akan hanya potensi ya Pak ya. Betul Begitu Bu. pula kami Pak MIFD Pak. Kira-kira potensi yang spesifik khusus untuk MIFD kan giro atau depo gitu Pak ya. Mungkin kalau yang lainnya tadi Bu Jenny mungkin udah nanya Betul. lebih ke pengurus-pengurus yang bisa dijadikan nasabah Prio ataupun kalau dari DBSD mungkin transaksionalnya. Itu kira-kira kalau untuk MIFD potensinya apa Pak? Nah, kebetulan Bu, kalau kita bicara Batam, itu tidak lepas dari eh, Badan Pengolahan Batam Bu. Batam Bu, BP Batam. Nah, BP Oke, Batam itu ini, kan BP Batam Bu. di Eh, bawahnya itu OJK. eh, jadi kalau BP Batam ini langsung dari Kementerian Keuangan Bu, karena di Batam kan apa namanya eh, pemerintahannya berbeda ya dengan yang ada di kita di tempat yang lain. Jadi ada eh, wali kota, kemudian juga di sini ada BP Batam, Bu. Nah, dana yang ada di BP Batam itu relatif besar, Bu, dan itu terbagi di beberapa bank. Nah, saat ini
di BTN. Terakhir kemarin ada dana sekitar 110 miliar. Kemudian kami ikut bidding lagi sekitar 200 miliar, Bu. Tapi tidak menutup Ya, kemungkinan dengan adanya tambahan anggaran untuk pembangunan yang ada di Batam, tentunya potensi untuk pengelolaan di dana di BTN KC Batam, Bu Rosa. ya Pak. Ya itu kalau yang BP Batam saya udah tahu Pak. Ya, Alhamdulillah Bu. ya, lumayan banyak ya dananya Ya, Pak. Bu. Cuman hubungannya BP Batam dengan FKIJK ini apa Pak? Sama seperti OJK hubungannya dengan pemerintahan Kota Batam, Bu. Jadi mungkin sesama instansi yang apa ya, Bu, yang berdiri sendiri tetapi punya kepentingan, kalau OJK terkait dengan keuangan, lembaga keuangan, tapi BP Batam terkait dengan pembangunan Batam, mendorong investasi Batam, Bu. Dan semua tanah yang ada di Batam dikuasai oleh BP Batam, Bu, seperti itu. Jadi penguasa wilayah lah, Bu. Ya, ya. Mungkin kalau boleh saya berpendapat mungkin dari acara ini FKIJK ini yang bisa diambil kerjasamanya oleh BTN khususnya cabang Batam adalah mungkin anggota daripada institusi keuangan di bawahnya OJK ini contohnya asuransi ya misalnya ini baru pemikiran saya aja ya Pak ya mungkin Ya, boleh, bisa Bu. Bapak koreksi mungkin bisa menjadi direferalkan menjadi nasabah BTN Batam gitu ya. Gitu nggak sih Betul, Pak? Bu. Kira-kira Pak? Betul, Bu. Ini Kalau jalan di masuknya lah acara inilah gitu. Ya, karena kalau di FKIJK sama seperti yang BI kan ada BMPD ya, Bu. Berarti Ya, BMPD wadah betul. FKIJK sendiri kan sebenarnya wadah antar lembaga keuangan untuk saling support lah, saling dukung ya. Kalau di FKIJK kan eh, cakupannya lebih luas dibandingkan BMPD ya. Nah, di situ ada asuransi, kemudian juga Bu ada BPR, Bu. Nah, BPR di sini agak unik juga, Bu. Di dalamnya banyak sekali eh, Crazy Rich sebagai investor yang memiliki BPR, Bu, yang ada di Batam. Dan memang di Batam terkenal di sini istilahnya eh, Cina pinggir ya, Bu ya. Artinya Cina kepulauan, maaf. Cina kepulauan. Nah, mereka pengen sekali dilayaninya hanya di apa namanya? Sesama Chinese apa namanya tadi, Bu? Kepulauan ya. Nah, di sini ada beberapa BPR, Bu, dan ada pengendali saham yang mereka punya dana besar, yang tentunya mungkin potensi kita, Bu, kolaborasi Ya, terkait ya. dengan dana tadi, beberapa BPR besar, Bu. Di sini ada yang namanya BPR Dana Nusantara, yang bangunannya, gedungnya juga cukup banyak dan sedang mempersiapkan bangunan di dekatnya BTN, Bu, BTN Batam, Ya, dan gedungnya mirip kayak ya Pak. BTN Batam, Bu, seperti itu. Oke. Artinya itu eh, kita bisa berkesimpulan bahwa dengan Bapak sebagai ketua panitia di sini itu kan pasti kan atas apa ya? Atas ditunjuk oleh OJK-nya kan Pak. Nah, itu Betul, mungkin betul, bisa Bu. jadi pintu Kesempatan masuk lah Ibu, kesempatan ya Bu ya. pintu masuk atau kesempatan kita untuk bisa bisnis dengan sesama anggota gitu Pak ya. Contohnya di Betul. sini Bank Ya, BPR. Jadi ya di Bu. situ yang punya BPR tuh cindo-cindo gitu ya Pak ya. Betul, betul Bu. Jadi Di sini bisa. luar biasa Bu, dan saat ini juga menjadi kompetitornya bank umum Bu. Bunganya juga bisa relatif rendah, kemudian juga eh, pendanaannya mereka juga bersaing dengan kita Bu. Nah untuk yang tadi Bu, posisi strategisnya BTN di sini membuat pada saat ada apa namanya kegiatan Ketua OJK, nah kita diundang Bu. Contohnya misalnya ada kunjungan ke waktu itu Pak Kanwil juga udah pernah saya ajak ke Nongsa Digital Park, Bu. Nah, saat itu OJK ada kunjungan bersama konsultan. Nah, karena BTN sebagai ketua OJK, ketua FKIJK, ikut diundang, Bu. Ikut diundang untuk mendampingi. Nah, ini jadi potensi kami bertemu pertama kali dengan pemilik Nongsa Digital Park, Bu, yang ada di Batam. Artinya, posisi-posisi ini membuat kita duluan ketemu dibandingkan dengan teman-teman perbankan yang lain, Bu. Seperti itu. Ya.
siap. Jadi Bapak pada saat diajak OJK ketemu sama Investor lah, tamu-tamunya Bu. OJK udah Iya, investor itu bisa langsung itu Pak nyiapin surat penawaran dan bawa anak buahnya nih untuk betul, langsung betul, di Bu. TL. Oke Pak, siap Pak. Ya, Prinsipnya Bu. kalau memang sudah ada apa informasi yang Bapak sampaikan ke Ya. kami ya Hmm. MIFD ya, support lah gitu. Mungkin dari Ya, yang tadi Bapak harapkan 100 juta kalau kita 10 divisi ini bisa support semua kan jadi nggak berat ya Pak ya. Masing-masing betul, betul, divisi Bu Rosa. 10 juta kan pas itu Pak gitu. Ya, amin, amin. Oke Pak, siap Mudah-mudahan. Pak. Nah, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Rosa. baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih, Bu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Pak Alvin, Pak Emirza, Bu Widya mungkin, Bu Ade atau Pak Ade ya. Kemudian juga ada Pak Royan ada acara ya Pak ya. Kemudian juga ada Bu Irma, mungkin ada teman-teman yang lain. Silahkan. Bu Feni mungkin, silahkan Bu. Teman-teman dari BTN Batam, Head Funding ada Pak Topan, kemudian juga untuk Priority Banking Head ada Pak Andre. Kalau ada tambahan, ya mungkin informasi saya ada yang kurang. Kemudian juga di sini ada Commercial Funding, Pak Jansen, Fransen ya, Pak Fransen, Ya ya Pak Pak, Fransen penguasa kawasan industri ya. Mudah-mudahan eh, kita bisa disupport oleh Bapak Ibu yang ada di divisi, kemudian juga di Kanwil ya. Kemudian Bu Yola dari KCP Tanjung Uncang, kemudian tadi ada Pak Rahmat Iskandar untuk KCP di Batu Aji. Mudah-mudahan kita disupport Bapak Ibu yang ada dari divisi. Pak Imbang, ada arahan Pak? Nah, itu sementara belum dulu Pak ini Pak. Cukup ya Jadi Pak? intinya ini aja sih Pak. Ya cukup sih Pak dari kami dari Kanwil. Intinya ini kan kegiatannya dilaksanakan dalam waktu dekat Pak ya di awal Oktober. bulan depan Oktober. Oktober, Cuman tanggal 3 setidaknya sampai 5. iya Pak. Kalau untuk yang di Onrika ini ada batasnya Pak kira-kira maksimalnya kapan untuk apa namanya tanggapannya Pak atau konfirmasinya dari apa namanya sponsor. Pak Rahmat Iskandar, ada komentar? Cukup Pak, ikut arahan Pak. Cukup ya? Iya. Nanti segera Pak kita sampaikan ini kan kebetulan Ibu DRM sama Pak Kanwil masih belum kembali ke Kanwil Pak, cuman tetap setidaknya nanti secara by WA kita coba komunikasikan dengan beliau dan harapannya nanti dari Pak Agung pun juga bisa sounding ke beliau, artinya biar kita double untuk kita menginfokan terkait dengan dua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KC Batam Pak. Dan harapannya juga kepada divisi-divisi yang saat ini hadir, minta tolong supportnya untuk bisa segera menyampaikan tanggapan. Yang jelas besar harapan kami dari Kanwil dan dari KC Batam untuk bisa disupport berupa dana atau anggaran yang kita untuk mendukung kegiatan yang ada di KC Batam. Dan harapannya itu bisa dengan segera ya, biar nanti hari ini atau besok pagi itu apa namanya dari KC Batam menyampaikan notula secara lengkap detail dengan potensi-potensinya dan harapannya di hari yang sama mungkin bisa Bapak Ibu peserta Zoom dari divisi-divisi segera untuk bisa mengusulkan kepada kepala divisi. Mungkin itu saja Pak Agung, tambahan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kegiatannya nanti lancar ya Pak ya. Amin, amin. Makasih Pak Imbang. Bu Yola, ada tambahan Bu Yola? Ada Ya tambahan informasi? Pak,
Pak, tadi ada yang kelupaan Pak, bahwa nanti itu juga akan ada diundang komunitas Tionghoa yang ada di Kepulauan Riau, Pak Imbang, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk komunitas Tionghoa yang ada di sini itu juga masing-masing mereka memiliki usaha dan memang sudah disebutkan juga oleh Pak Agung tadi bahwa PSP juga terlibat di sini dan ada yang buka booth juga. Itu juga pintu masuk kita untuk masuk ke perusahaan-perusahaan itu untuk industri. Biar bisa kita juga dapat potensi dari industri dan juga payroll atau kering nanti di situ juga bisa dapat potensinya, Bapak Ibu. Gitu, Pak. Terima kasih, Yola. Memang potensi kita di Batam eh, besar ya. Mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu yang ada di divisi Kanwil support kami supaya nanti potensi itu bisa kami dapatkan dengan dukungan Bapak Ibu sekalian. Pak Imbang, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, mungkin kita akhiri Pak Imbang. Siapa Bapak? Monggo Bapak. Ya, Mungkin kita mungkin capture dulu Bapak, kita foto ya, dulu, mungkin bisa Mbak open cap. Yola bisa bantu capture atau Mas Fransen untuk dokumentasi. Bapak Ibu jika berkenan eh, kameranya. Baik, Pak. Ya, Izin Bapak Ibu semuanya mungkin boleh mohon izin on cam agar bisa kita capture. Mohon izin kita capture Bapak Ibu 1, 2, 3. sekali lagi Mas. Baik Pak, sekali lagi Bapak Ibu izin jika berkenan untuk buka kameranya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Sudadan, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Imbang, Bu Rosa, Bapak Ibu semua, Bu Irmawati, Pak Royansyah, Bu Deva ya. Kemudian juga ada Pak Ade, Bu Feni, Pak Rifan, eh, Bu Widya, kemudian ada Pak Alvin, ada Pak Emirza. Bu Rosa, terima kasih Bu supportnya. Mudah-mudahan eh, kami bisa unjuk gigi Bu di kegiatan ini berkat dukungan dari Bapak Ibu semua divisi baik itu di Kanwil maupun di kantor pusat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu Pak Rosa. Imbang. Ya, izin Terima ya kasih Pak. Pak. Kasih Bapak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.